Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat. Kembali lagi bersama Bu Laila. Oke, Bu Laila hari ini senang sekali bisa belajar bersama kalian meskipun kita tidak bertemu secara langsung ya. Tapi Bu Laila harap kalian itu tidak perlu khawatir. Lewat video ini kita bisa belajar bersama-sama dengan seru dan pastinya lebih semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materi, Bu Lala minta coba kalian tutup mata sebentar. Lalu, kalian bayangkan, kalian itu sedang berjalan di pinggir sungai. Tapi sungainya itu penuh dengan sampah. Baunya juga tidak sedap dan airnya keruh. Nah, pasti kalian tidak nyaman kan? Pasti kalian tidak akan lewat sungai itu kan? Nah, hari ini kita akan mencari tahu mengapa lingkungan itu bisa rusak dan apa ya penyebabnya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita tepuk hitung bersama-sama. Masih ingat kan? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bagaimana? Sudah siap belajar semuanya? Oke, sudah siap ya? Nah, anak-anak, di video kita kali ini, di video ibu kali ini, kalian akan belajar 3 hal penting terkait lingkungan. Nah, yang pertama, kalian akan mengenali jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, kalian itu juga akan bisa memahami kenapa ya sampah bisa merusak lingkungan. Dan yang ketiga, kalian itu bisa mengetahui solusi keren yang bisa kalian lakukan sendiri, yaitu 3R. Oke, siap? Siap semuanya? Oke, ayo kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari, setiap hari kita menghasilkan sampah loh. Mulai dari sisa makanan, botol minuman, kertas, sampai benda-benda yang lainnya. Nah, tapi tahu nggak kalian? Ternyata sampah itu ada jenisnya loh. Ada 3 jenis utama sampah yang perlu kalian ketahui. Nah, sampah yang pertama yakni sampah organik. Nah, seperti ini ya. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya sisa-sisa makanan, bisa sisa nasi, bisa kulit buah-buahan, bisa sayuran yang busuk, dan juga daun-daun yang berjatuhan. Nah, ciri-cirinya itu sampahnya mudah membusuk dan bisa diurai oleh alam. Nah, sampah organik ini juga sebenarnya bisa loh dijadikan kompos atau pupuk yang biasa dipakai Pak Tan itu. Keren kan ya sampah organik ini? Nah, yang kedua adalah sampah anorganik. Seperti ini. Nah, sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya, botol plastik, kaleng minuman, kresek, pecahan kaca, atau styrofoam. Nah, itu merupakan contoh dari sampah anorganik. Nah, ciri-cirinya yakni sulit atau bahkan tidak bisa terurai secara alami. Nah, tahu nggak kalian, plastik itu bisa bertahan di alam selama ratusan tahun. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau plastik yang kamu buang hari ini bisa tetap ada sampai kamu sudah tua nanti. Oke, kita bahas sampah yang ketiga. Yang terakhir, yakni sampah B3, yaitu sampah yang berbahan berbahaya dan beracun. Jadi B3 itu merupakan sampah yang bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah ini yang paling berbahaya di antara sampah-sampah yang lainnya. Jadi anak-anak, kalian itu harus berhati-hati, oke? Nah, contoh dari sampah B3 ini adalah baterai bekas, obat-obatan kadaluarsa,
cat, pestisida, lampu neon bekas, seperti itu ya, pokoknya yang berbahaya dan beracun. Nah, sampah ini tadi bisa mencemari tanah dan juga air loh. Bahkan bisa juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, karena itu sampah B3 tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi harus ke tempat yang khusus. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat sampah apa saja yang ada di rumah kalian hari ini. Dan termasuk ke jenis-jenis sampah yang mana? Sampah organik, atau sampah anorganik, atau sampah B3. Nah, nanti kalian akan mengamatinya sendiri di rumah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita akan membahas mengapa lingkungan bisa rusak akibat sampah itu tadi. Nah, Bu Laila punya gambar nih. Coba kalian perhatikan gambar ini. Oke, menurut kalian bagaimana gambar ini? Sedih gak kalian melihat gambar ini? Sedih? Sedih ya? Nah, sungai yang harusnya bersih dan menjadi tempat ikan hidup malah dipenuhi dengan sampah. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa penyebabnya. Yang pertama, yakni membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang paling sering terjadi di sekitar kita. Pernah kalian melihat orang buang sampah sembarangan? Nah, jangan dicontoh ya perilaku buruk seperti itu. Nah, biasanya orang-orang itu buang sampah sembarangan, bisa di sungai, bisa di got, bisa juga di pinggir jalan, ya. Nah, kalian tidak boleh mencontoh perilaku buruk seperti itu, oke? Nah, yang kedua, yakni mereka tidak memilah sampah. Nah, jadi anak-anak, semua sampah itu jika dijadikan satu tanpa dipisah berdasarkan jenisnya, akibatnya adalah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 itu akan bercampur menjadi satu dan akan sulit untuk dikelola. Jadi, kita harus memilah sampah. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi, masih banyak nih masyarakat di lingkungan kita yang banyak berpikir tentang seperti ini. Sampah sedikit saja, jadi nggak apa-apa dong buang di sini. Nah, padahal pemikiran kayak gitu, kalau semua orang yang akan berpikir kayak gitu, bayangkan betapa banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar-sekitar jalan, bahkan di sungai. Nah, jadi akan terganggu ya aktivitas kita. Lalu, apa yang terjadi jika semua masyarakat kita berpikir seperti itu? Nah, ada dampaknya. Dampak jika kita berperilaku buruk seperti itu. Yang pertama, yakni dampak bagi lingkungan. Nah, seperti ini ya. Nah, bagi lingkungan, mulai dari sungai hingga laut itu akan tercemar. Bahkan tanah biasanya yang menjadi subur itu akan tidak subur. Jadi tanaman yang kita tanam tidak akan tumbuh di tanah itu. Selain itu akan terjadi bencana alam. Yakni apa? Iya, banjir. Kenapa? Karena saluran airnya tersumbat. Karena orang-orang banyak yang buang sampah sembarangan di got misalnya. Nah, dampak yang kedua itu bagi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup contohnya yang di air. Jadi seperti penyu dan ikan sering mati itu karena menelan apa? Sampah plastik. Nah, pernah nggak kalian melihat penyu yang terjerat plastik? Menyedihkan? Menyedihkan menurut kalian? Seperti ini gambarnya. Nah, bagaimana menyedihkan ya? Oke, dampak yang terakhir, selain makhluk hidup yang di laut seperti penyu dan juga ikan, adalah makhluk hidup seperti kita, yakni manusia. Jadi, air bersih itu akan berkurang. Dan penyakit-penyakit itu akan mulai menyebar. Serta bumi kita ini akan semakin panas. Kalian mau menjadi seperti itu bumi kita? Tentu tidak ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Laila punya solusi untuk mengatasi
hal tersebut. Jadi kalian jangan sedih dulu. Masalah besar tadi itu punya solusi yang besar juga. Tapi meskipun kalian masih kecil, kalian itu bisa loh menjadi bagian dari solusi tersebut. Bagaimana ya caranya? Oke, ini dia solusi yang sudah diakui dunia untuk mengelola sampah dengan bijak. Namanya yakni 3R. 3R, reduce, reuse, recycle. Atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni reduce atau mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan sejak awal. Contohnya, kalian bisa lakukan dari sekarang. Nah, jika kalian pergi keluar rumah atau ke sekolah atau kemanapun kalian pergi, bawa botol sendiri. Nah, jangan beli minuman kemasan terus ya. Jadi, kalian bisa mengurangi sampah plastik dari botol minuman itu tadi. Nah, yang kedua, gunakan tas kain saat berbelanja. Jadi, bukan dari kresek plastik, oke? Nah, selanjutnya yakni ambil makanan secukupnya. Jangan sampai tersisa, bahkan jangan sampai dibuang. Jangan sampai seperti itu. Nah, semakin sedikit sampah yang kita buat, maka semakin baik juga untuk bumi kita. Nah, langkah yang kedua yakni reuse atau menggunakan kembali. Nah, artinya kita itu bisa menggunakan barang-barang yang sudah kita pakai untuk dipakai lagi. Nah, contohnya tadi kalian sudah memakai botol bekas minuman, misalkan kalian membeli galon. Nah, galon itu berbahan plastik, Bu. Nah, jika itu sudah tidak dipakai, bisa tuh kita jadikan pot bunga atau tempat pensil. Nah, yang kedua, kardus bekas. Bisa tuh dipakai untuk tempat menyimpan baju. Contohnya kayak gini ya. Nah, yang ketiga, baju-baju bekas yang masih layak pakai bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan. Nah, kalau barang-barang kita itu tadi bisa kita pakai kembali, sayang sekali kan ya kalau langsung dibuang. Nah, langkah yang ketiga yakni recycle atau mendaur ulang. Nah, artinya sampah itu diolah menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Contohnya, kertas bekas itu bisa didaur ulang loh menjadi kertas yang baru. Selanjutnya, plastik bekas itu bisa diolah menjadi biji plastik untuk digunakan membuat produk-produk plastik yang baru. Nah, selanjutnya juga bisa sampah organik. Nah, itu bisa dijadikan kompos atau pupuk untuk tanaman yang seperti tadi kita bahas, yang biasa dipakai oleh Pak Tani itu. Nah, dari daur ulang ini juga membutuhkan proses yang khusus. Nah, tapi kalian itu juga bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti contohnya memilah sampah di rumah agar bisa lebih mudah didaur ulang. Jadi, kalian harus pisahkan sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah B3. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, langkah 3R ini bukan cuma sekadar materi loh yang kita akan bahas. Jadi 3R ini merupakan gaya hidup yang bisa kalian mulai dari sekarang, dari rumah kalian. Dan perlu kalian ingat bahwa bumi yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil kita sehari-hari. Oke, bisa diingat ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita tetap sehat. Dengan cara apa? Iya, memilah sampah yang ada di rumah. Jangan lupakan itu, oke? Nah, oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Laila tadi dan kalian juga memahami materinya, sekarang saatnya untuk kalian membuktikan pemahaman kalian dengan 2 tugas keren dari Bu Laila. Nah,
tugas yang pertama yakni kalian akan mengisi LKPD. LKPD-nya adalah kalian observasi sampah yang ada di rumah. Jadi kalian mengamati langsung sampah-sampah yang ada di rumah kalian. Nah, langkah-langkahnya yakni yang pertama itu ibu sudah mengirimkan LKPD yang akan kalian kerjakan via WhatsApp group. Nah, WhatsApp group kita ya. Nah, langkah yang kedua yakni kalian lakukan observasi atau pengamatan di sekitar rumah kalian. Coba kalian ingat-ingat tuh, di rumah kalian ada sampah apa saja, oke? Nah, kalian amati, kalian catat juga sampah apa saja yang ada di rumah kalian. Dan sampah itu termasuk ke jenis sampah yang mana? Sampah organik kah? Atau sampah anorganik kah? Atau sampah B3? Begitu ya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Kalian catat hasil observasi atau pengamatan kalian di LKPD secara lengkap dan rapi, jangan lupa yang rapi. Nah, yang terakhir, foto kegiatan observasi kalian. Nah, bisa foto sambil mengamati sampah atau foto LKPD yang sudah diisi tadi ya. Kalian untuk foto kegiatan observasi bisa minta tolong dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Tugas yang kedua, yakni kalian akan membuat poster 3R. Nah, tugas ini itu adalah tugas yang paling seru. Nah, kenapa ya tugas paling seru? Nah, karena kalian akan membuat poster tentang 3R. Jadi, alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yakni yang pertama kertas buffalo, yang kedua adalah alat tulis atau alat warna, dan selanjutnya ada penggaris, ada gunting, dan juga ada lem jika kalian memerlukan ketiga hal itu. Nah, ketentuan untuk membuat poster kalian yakni yang pertama itu kalian beri judul dulu. Judulnya harus yang menarik. Misalkan, yuk terapkan 3R. Nah, atau kalian juga bisa menyesuaikan dengan kreativitas kalian sendiri. Bebas itu judulnya apa, yang penting judulnya menarik, oke? Nah, yang kedua yakni tuliskan definisi dari reduce, reuse, dan recycle. Jadi definisinya singkat saja ya. Nah, yang ketiga itu ada contoh nyata masing-masing dari 3R. Nah, selanjutnya kalian harus membuat slogan atau kalimat ajakan yang menarik. Nah, yang terakhir yakni hiaslah poster kalian agar terlihat indah dan juga menarik. Oke? Dan perlu kalian ingat, poster yang baik itu harus mudah dibaca dan menarik dipandang atau dilihat. Dan yang terakhir, pesan yang akan kalian sampaikan di poster itu harus tersampaikan kepada pembaca. Oke, sudah paham ya? Nah, anak-anak, untuk cara mengumpulkan tugasnya, setelah kalian selesai mengerjakan tugas, tadi yang pertama mengisi LKPD observasi, dan yang kedua itu adalah membuat poster 3R, kalian itu akan mengirimkan 3 hal. Loh, kok 3, Bu? Kan 2 tugasnya. Ya, jadi tugas yang pertama yang akan kalian kirimkan yakni foto LKPD yang sudah kalian isi. Foto kertas yang sudah kalian isi. Nah, yang kedua, fotolah poster 3R yang sudah kalian buat. Nah, fotonya dengan jelas ya. Catatan fotonya harus jelas. Oke, yang ketiga yakni video singkat kalian untuk menjelaskan posternya. Jadi untuk menjelaskan poster ini cukup 30 sampai 60 detik saja. Oke. Nah, batas waktu pengumpulannya yakni sesuai arahan ibu yang ada di WhatsApp group. Oke. Nah, jadi ingat arahan untuk pengumpulannya silahkan kalian baca di WhatsApp group. Ibu akan mengirimkannya lagi. Nah, dan ibu juga nggak sabar menunggu karya terbaik dari kalian semua, anak-anak kelas 5 yang hebat semuanya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kalian sudah belajar banyak hal penting ya,
Nah, banyak sekali hal penting yang kalian pelajari dari penjelasan Ibu tadi. Nah, kalian sekarang sudah tahu tentang 3 jenis sampah. Apa saja tadi? Iya, organik, anorganik, dan betul, B3. Nah, kalian juga sudah tahu bagaimana sampah itu bisa merusak lingkungan kita. Gimana tadi? Iya, betul, seperti itu. Dan yang paling penting yang kalian sudah tahu yakni solusinya. Apa tadi solusinya? Iya, betul. 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, ingat ya anak-anak, menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas orang dewasa. Nah, tapi kalian juga bisa. Meskipun kalian masih di bangku sekolah dasar, kalian itu bisa loh menjadi pahlawan lingkungan. Nah, keren ya, pahlawan lingkungan mulai dari di bangku sekolah dasar. Nah, hal itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa saja tadi? Iya betul, tidak membuang sampah sembarangan, bisa memilah-milah sampah yang ada di rumah, dan juga kita bisa mengurangi plastik. Jadi anak-anak, bumi kita satu-satunya ini mari kita jaga secara bersama-sama. Oke, kita jaga bersama-sama jangan sampai rusak demi keberlangsungan hidup kita semua. Nah, selamat mengerjakan tugas ya. Ibu yakin kalian semua bisa membuat poster yang luar biasa. Dan jangan lupa berdoa sebelum mulai bekerja atau mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video atau materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.